Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya antusias banget buat mandu Anda mengeksplorasi materi hari ini, karena ini benar-benar bakal mengubah paradigma kita. Hari ini kita akan membongkar pemahaman tradisional kita tentang salah satu bagian teks yang mungkin paling sering dikutip sepanjang sejarah, yaitu Matius pasal 6. Kita akan melihat bahwa teks ini sebetulnya bukan cuma sekedar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah cetak biru taktis yang sangat presisi untuk peperangan rohani. Jadi bersiaplah, karena cara Anda memandang doa ini nggak akan pernah sama lagi. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan simpel tapi cukup menantang. Coba deh kita ingat-ingat, apakah doa Bapa Kami ini memang diciptakan cuma buat sekedar dihafal dan diulang-ulang secara mekanis? Banyak dari kita, ya termasuk saya juga mungkin, udah mengucapkan kata-kata ini ribuan kali sejak kecil. Tapi pertanyaannya, apa mungkin teks yang sangat universal ini sebetulnya menyimpan sebuah kedalaman strategis yang jauh-jauh melampaui sekedar rutinitas hafalan kita? Untuk membedah rahasia di balik teks ini, kita akan melewati 5 langkah ini. Bukan sekedar hafalan kata, lalu perbandingan Matius dan Yohanes, masuk ke 3 doa dan Trinitas, dilanjutkan dengan menghidupi realitas kerajaan Allah, dan terakhir, memilih kehendak Allah di bumi. Oke, mari kita masuk ke poin pertama kita. Bukan sekedar hafalan kata. Supaya kita benar-benar bisa menangkap maknanya, kita harus memposisikan diri kita miskin di dalam roh. Maksudnya gini, kita harus berani membuang dulu asumsi lama kita dan mendengarkan seolah-olah ini pertama kalinya buat kita. Kalau kita cermati ayat 9-13, teks ini sebetulnya memberikan kita sebuah pola. Polanya sangat rapi. Ayat-ayat ini nggak dimaksudkan untuk sekedar diulang kata demi kata, tapi secara cermat terbagi menjadi 3 doa dasar, 3 permohonan, dan 3 pujian. Intinya, semuanya ini adalah wadah utama untuk kita secara aktif mengekspresikan kehendak Allah. Oke, mari kita selami ini. Bagian kedua, Matius versus Yohanes, kerajaan dan hayat. Nah, di sini ada sebuah kontras teologis yang masif banget yang menurut saya bakal membalikan pemahaman kita. Coba kita bandingkan Injil Matius dan Injil Yohanes. Keduanya punya 2 fokus doa yang benar-benar beda. Injil Matius itu sangat berfokus pada kerajaan Allah dan otoritas, yang pastinya erat banget kaitannya dengan peperangan rohani. Sebaliknya, kalau kita lihat doa-doa di dalam Injil Yohanes, fokusnya lebih ke masalah hayat atau kehidupan dan keesaan intim kita dengan Tuhan. Fakta menarik dari analisis ini adalah, di dalam Injil Matius, kita nggak pernah satu kali pun disuruh berdoa di dalam namanya. Padahal, frasa itu sering banget kan diulang di Injil Yohanes karena menyangkut persatuan hidup. Nah, sebaliknya, doa dalam Matius ini justru menyebutkan kata kerajaan sampai 2 kali dalam rentang ayat yang terbilang sangat pendek. Buat apa? Ya, ini adalah bukti kuat kalau doa ini pada dasarnya adalah doa peperangan rohani. Ini adalah bentuk perlawanan kita terhadap musuh demi berdirinya kerajaan Allah. Kita lanjut ke bagian ketiga, 3 doa dan Trinitas. Nah, hal yang sungguh luar biasa dari pembedahan ayat 9 dan 10 ini adalah bagaimana struktur permohonan tadi ternyata sejajar persis dengan konsep Trinitas ilahi. 3 permohonan pertama ini rupanya bukan sekedar daftar harapan yang diurutkan secara acak, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah peta yang membawa kita berinteraksi langsung dengan dimensi kealahan. Coba perhatikan ritme polanya. Ada pola 3 yang sangat terstruktur dalam cara kita mendekat kepada Allah. Permohonan, dikuduskanlah namamu, itu diarahkan secara spesifik kepada Sang Bapa. Lalu, datanglah kerajaanmu, itu terhubung langsung dengan kehadiran Sang Putra. Dan permohonan, jadilah kehendakmu, merupakan fungsi serta pergerakan nyata dari Roh Kudus. Gila nggak sih? Ini adalah desain arsitektur yang sempurna buat kita berinteraksi dengan Trinitas setiap hari. Mari kita refleksikan permohonan yang pertama, dikuduskanlah namamu. Tahu nggak, hari ini kita hidup di realitas yang lumayan ironis. Dunia sering banget mencemarkan nama Allah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang awam aja. Bayangkan, banyak orang membicarakan Yesus seolah-olah mereka lagi bahas tokoh sejarah biasa, kayak Plato, atau bahkan yang ekstrim, Hitler. Menyedihkan kan? Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, di dalam kehidupan Anda sehari-hari, apakah nama Tuhan itu benar-benar dipisahkan, dihormati, dan dikuduskan melalui cara Anda ngobrol dan bertindak? Masuk ke bagian keempat, menghidupi realitas kerajaan Allah. Jadi gini, mari kita hubungkan dengan permohonan kedua, yang berfokus pada Sang Putra dan kedatangan kerajaannya. Teks ini jelas menunjukkan bahwa, ya memang, manifestasi penuh dari kerajaan itu baru akan terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua nanti. Tapi pertanyaannya, apa kita cuma disuruh diam nunggu? Enggak, realitas kerajaan itu enggak boleh cuma ditungguin. Realitas itu justru harus dipraktekkan dan dihidupi hari ini juga, sekarang, terutama di dalam kehidupan komunitas orang percaya. Terus gimana sih cara konkret melatihnya?
Rasul Paulus di Roma 14:17 ngasih panduan praktis yang luar biasa jelas. Kita mempraktikkan realitas kerajaan itu dengan melatih keadilan, artinya hidup lurus dan benar, lalu mengupayakan damai sejahtera dalam hubungan kita dengan orang lain, dan pastinya memelihara sukacita di dalam Roh Kudus. Inilah cara kita berlatih menjadi warga kerajaan Allah secara nyata di masa kini. Dan tibalah kita di bagian kelima, memilih kehendak Allah di bumi. Permohonan yang terakhir ini arahnya jelas tertuju kepada roh, dan inilah yang membawa kita langsung ke arena pertempuran yang sesungguhnya. Poin krusialnya begini, bumi tempat Anda dan saya berpijak hari ini sebenarnya sedang berada dalam kondisi dirampas oleh musuh, yaitu Satan. Tapi jangan lupa, tujuan mula-mula Allah menciptakan manusia adalah secara spesifik agar manusia bisa memulihkan bumi ini demi kepentingan Allah sendiri. Di titik inilah peperangan rohani itu benar-benar terjadi. Coba bayangkan bumi ini sebagai sebuah medan yang luas, di mana ada 3 kehendak yang lagi tarik-menarik setiap detiknya. Kehendak Allah, kehendak iblis, dan kehendak kita sendiri. Allah itu sifatnya nggak memaksa. Dia membutuhkan kita untuk menggunakan kehendak bebas kita sebagai sebuah pilihan sadar setiap pagi kita bangun untuk berpihak, menyelaraskan diri dengan kehendaknya, dan secara berani melawan kehendak musuh. Ini akhirnya membawa kita pada satu kesadaran yang sangat radikal. Ternyata, doa sejati itu sama sekali bukan kayak kita ngasih daftar belanjaan ke Tuhan, minta ini, minta itu. Bukan. Doa adalah sebuah persekutuan yang begitu intim, yang sanggup meruntuhkan ego kita, sampai kita sadar untuk mempersembahkan diri kita seutuhnya. Hingga kita bisa bilang, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Momen itulah teman-teman, yang menjadi puncak kemenangan dari peperangan rohani. Kita udah lihat bareng-bareng bagaimana teks yang sangat familiar ini sebetulnya adalah sebuah cetak biru taktis yang menantang kita untuk bertindak. Jadi setelah tahu bahwa doa ini sebenarnya adalah senjata untuk membawa realitas surga demi menaklukkan bumi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Kehendak siapa yang bakal Anda pilih untuk beroperasi di bumi hari ini melalui hidup Anda? Renungkan kebenaran ini, jadikan ini bahan bakar rohani Anda, dan teruslah antusias menggali lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.